Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sehat untuk kita semuanya. Podcast kali ini berisi materi muatan mengenai penerapan core value ASN berakhlak. Tapi untuk materi hari ini kita akan fokus mengenai penerapan core value berakhlak yang berorientasi pelayanan. Sebelum kita masuk ke sana, saya akan memberitahu sedikit sejarah mengenai ASN berakhlak. Pada tanggal 27 Juli tahun 2021, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo resmi meluncurkan core value ASN, yaitu berakhlak. Peluncuran core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN yang ada di Indonesia, sehingga dapat menjadi budaya kerja ASN yang profesional. Core value berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, A. akuntabel, K. kompeten, H. harmonis, L. loyal, A. adaptif, dan K. kolaboratif. Nah, tadi kan di awal saya sudah mengatakan bahwa kita akan membahas yang mengenai berorientasi pelayanan. Oke, berorientasi pelayanan apa sih itu? Baik, akan saya jelaskan. Berorientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani, antara lain meliputi masyarakat, atasan kerja, unit kerja terkait, dan instansi lain. Seorang abdi negara haruslah memiliki jiwa yang bisa melayani. Abdi negara adalah abdi masyarakat yang bisa melayani masyarakat, ingat ya, tanpa pamrih. Ada 3 nilai perilaku dalam berorientasi pelayanan. Apa sih 3 nilai itu? Mari kita bahas. Pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai ASN di bidang guru, prinsip pelayanan yang saya lakukan itu haruslah baik. Karena prinsip pelayanan yang baik sebagai seorang guru ASN ialah bagaimana kebutuhan siswa dan capaian hasil berjalan sesuai dengan aturan dan ada output yang baik untuk siswa. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Sebagai pelayan masyarakat, tentunya kami guru ASN akan selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Sebagai seorang guru ASN, keramahan merupakan suatu bentuk perhatian kepada anak dan orang tua siswa. Keramahan menjadi salah satu cara memberikan rasa damai ke siswa dan orang tua siswa. Selalu menyapa dengan senyuman dan selalu merespon hal-hal yang baik terhadap siswa dan orang tua. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Kami sebagai seorang guru ASN akan selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, sehingga siswa yang dihasilkan dari sekolah akan menjadi siswa yang unggul dan modern. Siswa yang dihasilkan juga tidak akan gagap teknologi dan zaman. Siswa sekarang sangat perlu memahami mengenai perkembangan teknologi dan zaman. Guru juga tidak perlu menugaskan siswa untuk mengumpulkan tugas secara manual. Sekarang kita bisa menggunakan ataupun memanfaatkan sistem teknologi yang sudah ada. Misal, kita bisa melakukan pembelajaran secara online karena terhalang pandemi COVID. Lalu kita bisa menugaskan siswa untuk mengirimkan tugas melalui media online ataupun melalui aplikasi online seperti WhatsApp, email, dan lain-lainnya. Perbaikan-perbaikan untuk infrastruktur sekolah juga terus dilakukan. Contoh, kita sebagai seorang guru ASN, misal nih ada sekolah ataupun ada kelas yang masih dalam kondisi tidak layak, kita berkewajiban untuk membantu bagaimana sih sekolah itu, bagaimana sih kelas itu menjadi layak dan bagus. Tidak perlu kita menggunakan dana yang mahal. Kita cukup berpartisipasi dalam segi mendekor, mengkreativiti, sehingga kelas itu menjadi kelas yang nyaman untuk dipakai dalam sesi pembelajaran. Lalu apa saja sih tips yang dapat dilakukan sehingga kita dapat berorientasi pelayanan? Oke, yang pertama, biasakan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua, biasakan diri sendiri untuk disiplin. Yang ketiga, menyertakan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas. Yang keempat, mempergunakan waktu secara optimal saat jam kerja tentunya. Yang kelima, manfaatkanlah waktu luang dengan hal-hal yang positif dan produktif.
Yang keenam, bangun komunikasi yang baik dengan rekan di unit kerja dan juga siswa. Dari keenam tips yang saya berikan tadi, sudah pasti jika kita lakukan dengan baik, kita akan menjadi ASN yang berorientasi pelayanan tentunya. Baik, sekian podcast dari saya hari ini. Kita akan ketemu di materi podcast berikutnya. Terima kasih dan salam sehat kembali untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tetap tersenyum, dan stay positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.